Pemirsa, bukan hanya pada kendaraan skema ganjil genap, mulai 15 Juni mendatang rencananya akan diterapkan pada kios-kios di seluruh pasar tradisional di DKI Jakarta. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan masyarakat dalam pasar selama masa PSBB transisi. Lantas bagaimana penilaian masyarakat terkait hal tersebut dan apakah kebijakan itu adalah langkah yang tepat untuk menekan penyebaran COVID-19 di ibu kota? Berikut liputannya. Pasar Tebet, Jakarta Selatan merupakan salah satu pasar tradisional di wilayah ibu kota yang kedepannya akan menerapkan kebijakan pembatasan operasional kios dengan sistem ganjil genap. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di masa PSBB transisi ini pun menuai beragam reaksi dari para pedagang maupun pembeli. Oh, saya kurang setuju ya Mbak, kan ekonomi lagi kayak begini nih. Pasarnya juga sepi, pembeli nggak ada. Kalau ganjil genap makin sepi. Kasihan pembelinya, cari barang suka susah. Kalau saya pribadi sih kurang setuju ya, karena ya gimana namanya kita sehari dagang, sehari enggak gitu kan. Terus apa sih sebenarnya sendiri di pasar Tebet ini enggak seperti pasar yang lain yang harus diberlakukan ganjil genap, karena di sini juga kita membeli itu enggak sampai berdempet-dempetan berdesak-desakan enggak gitu. Ya kurang setuju enggak, namanya pasar kan pasti kan kebutuhan orang kan nggak bisa diatur kayak gitu lah, nama kendaraan kan. Ya dalam rangka PSBB ini setuju aja supaya tidak terlalu banyak kerumunan ya. Karena kan selama ini kan masyarakat kita tuh kan untuk pelaksanaan PSBB ini kan sulit disiplinnya. Nah kalau dengan pembatasan itu kan mau nggak mau ya tempatnya yang kita batasi kan. Senada dengan itu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKPPI juga menilai skema ganjil genap di pasar rakyat ini dikhawatirkan akan mendorong para pedagang membuka lapak-lapak baru di luar area pasar yang justru akan memperbesar terjadinya kerumunan. Ketimbang membatasi kios, penataan ulang meja lapak pedagang ke ruang terbuka dengan jarak minimal 1,5 meter serta menambah jumlah petugas di pasar dinilai akan lebih efektif, seperti yang sudah diterapkan di Salatiga, Jawa Tengah dan juga Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya bisa menata ulang lapak ini, bukan kios. Kalau kios ada jaraknya ya, kios punya space 2 meter dan ada sekat, tetapi lapak kan tidak. Lapak ini kita harapkan bisa ditata ulang di sekitar pasar, ya, di sekitar pasar yang ruangannya terbuka seperti parkiran dan seterusnya, diatur ulang lapaknya. Kebijakan ganjil genap di pasar ini merupakan arahan dari Gubernur Anies Baswedan 4 Juni lalu saat perpanjangan PSBB ke masa transisi. Nantinya kios pedagang non-pangan di seluruh pasar ibu kota akan dibuka berdasarkan kalender. Kios dengan nomor ganjil hanya diperbolehkan buka di tanggal ganjil dan juga sebaliknya. Melalui kebijakan yang akan mulai berlaku Senin 15 Juni ini, diharapkan kepadatan aktivitas di pasar dapat berkurang hingga 50%. Nyatanya ada beberapa kios yang merupakan gabungan dari kios nomor ganjil dan juga kios nomor genap. Sehingga para pedagang pun merasa kebijakan itu akan kurang efektif jika diterapkan di kios-kios mereka. Para pedagang dan juga pembeli berharap kebijakan itu diterapkan di pasar-pasar yang jauh lebih ramai. Putih Vansudi, Bramantya, Jakarta.